April 2025, dunia kesehatan di tanah air digemparkan dengan sejumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum dokter, seperti kasus pelecehan seksual dan juga perundungan yang dilakukan senior ke junior di Fakultas Kedokteran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ia akan bertindak tegas. Saya mulai dulu soal tersangka Priguna Anugrah, seorang residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unpad. Dia memiliki akses obat bius, ya dokter spesialis anestesi pasti. Tapi kemudian dia memperkosa pasiennya dan keluarga korbannya. Pak Menkes, Anda selalu mengatakan ingin mentransformasi pelayanan kesehatan. Apanya yang mau transformasi kalau kelakuan dokter bisa, maaf, sebiadab ini? Saya pertama ya masih lihat judulnya kan kaget juga. Ya. Tadi saya lihat, judulnya seperti ini. Tapi setelah saya pikir lagi, Mbak Rosi itu kalau taruh judul kan pasti mikirnya panjang gitu. Dan saya sebagai seorang manusia lihat, kalau kita malam pasti ada paginya kan. Setiap gelap pasti ada terangnya. Kita masuk terowongan gelap, pasti keluarnya terang. Jadi kalau saya ngelihat Ibu Kartini aja nulis buku habis gelap terbitlah terang. Jadi saya nggak melihat bahwa gelap ini sesuatu yang harus kita takuti dan kemudian mengerikan. Sorry Pak Menkes, takut. Setuju. Dokter spesialis pemegang obat bius menyuntikkan obat bius ke pasien dan kemudian memperkosa anggota keluarga juga diperkosa, itu awan gelap. Setuju, itu setuju. Maksudnya kalau kelakuan dokter spesialis seperti ini. Maksudnya saya adalah kita tidak bisa kemudian terus berhenti di malam hari atau di dalam terowongan. Kita harus maju merubah diri kita supaya kita masuk ke alam yang lebih terang. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kejadian itu sangat menyedihkan buat saya sebagai Menteri Kesehatan. Dan saya sangat berempati kepada keluarganya. Ini banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita bicara ke topiknya, tapi kita melupakan bahwa dampak ke orang yang terkenanya itu luar biasa. Nah, itu yang saya bilang, oknum-oknum seperti ini kita harus beresin. Kalau kita lihat satu, mungkin kejadiannya ada lebih dari ini. Pak Menkes berulang kali mengatakan bahwa harus ada yang diperbaiki. Dan kemudian Pak Menkes kan selalu juga mengatakan ini untuk transformasi pelayanan kesehatan. Tapi ini kan terjadi. Jadi kemana aja selama ini? Pak Menkes kan udah lebih dari 5 tahun. Belum 5 tahunnya nanti 23 Desember 2025. Ya karena saya kan 2020. Ya, maksud saya jadi kemana aja Menteri Kesehatan? Saya kan memang 2 tahun pertama ngurusin COVID lah. Saya mesti deliver tuh 400 juta suntikan ke 200 juta masyarakat Indonesia di 7.000 pulau secepat-cepatnya. Ya, jadi 2 tahun pertama nggak kerja, saya terus terang. Kerjanya menteri vaksin. Kalau kerja benar karena saya pengen nyelamatin nyawa tuh dulu. Nah sekarang saya baru kerja begitu saya lihat dibuka sama Kompas, itu saya kerja bertahap. Nah sama, saya beresin dulu sistemnya, pengaduannya masuk seperti itu. Terkejut kita lihat begitu banyak. Saya kirim auditor ke sana, ribut karena ini kan lahannya bisa overrule, kerjasama sama Irjen Kementerian Dikti. Jadi yang di Undip tuh masuknya sama Irjen Kementerian Dikti waktu zamannya Menteri semua masuk, kita perbaiki, ada kejadian lagi. Dan terus kejadian itu memberikan masukan ke kita, memang cukup banyak yang harus diperbaiki. Saya akui saya belum menyelesaikan semua. Tapi sekarang kemajuan yang ada udah jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, salah satu yang saya rasa harus perbaiki, kita harus tegas.